Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang kita muliakan semua, Bapak Profesor Dr. Lim Collin, MSc PhD, sebagai pimpinan atau Majelis Dikti PP Muhammadiyah Pusat. Terima kasih Prof, selalu bersama-sama dengan kami, menyemangati kami, dan seingat saya selalu hadir di setiap momen-momen yang memang sangat kami butuhkan. Untuk itu terima kasih sekali lagi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Prof senantiasa dalam berkah dan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga hingga tetap senantiasa sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Bupati Banggai beserta seluruh jajarannya. Terima kasih Bapak Bupati yang tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya memberikan semangat dan dukungan baik material maupun moral kepada perguruan tinggi yang ada di wilayah kewenangannya, khususnya adalah Universitas Muhammadiyah Luwu. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, di ruangan ini juga, di ruang meeting ini juga, di forum ini juga hadir Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi. Ini sebagai komitmen kami selalu bersama-sama mengawal perguruan tinggi yang ada di wilayah 9 Sulawesi. Yang saya hormati Koordinator Kopertais Wilayah 7, yang saya hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah, yang kita banggakan semua dan kita cintai rektor lama atau rektor sebelumnya, rektor sekarang, rektor pengganti saja. Kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas upaya dan kerja keras yang telah diberikan selama ini, khususnya kerjasama yang baik yang telah dijalin antara Universitas Muhammadiyah Luwu dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi. Berkat kerjasama yang baik itu, kita telah berhasil mengembangkan universitas ini. Di antaranya adalah seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, bahwa semua program studi telah terakreditasi. Walaupun baru 7 program studi yang terakreditasi B, namun saya yakin dan percaya dengan kerja keras yang telah beliau tanamkan dan insya Allah nanti akan dilanjutkan oleh rektor baru, maka insya Allah program studi yang lain akan menyusul terakreditasi B. Dengan kerja keras beliau pula, maka program studi dapat ditingkatkan. Oleh sebab itu yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak Rektor baru yang baru saja dilantik oleh Majelis Dikti PP Muhammadiyah tadi, saya sangat berharap apa yang telah dikerjakan oleh rektor sebelumnya itu harus ditingkatkan. Karena agama mengajarkan kita, sukses itu, rahmat itu ketika kita bisa lebih baik daripada hari ini. Oleh sebab itu, saya sangat berharap komunikasi yang baik antara internal dan komunikasi yang baik secara eksternal, baik itu dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9, dengan Koordinator Kopertais Wilayah 7, terutama dengan pimpinan atau Majelis Dikti Pimpinan Muhammadiyah. Komunikasi ini harus terus ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena tantangan kita di masa depan akan lebih berat lagi, akan lebih susah lagi. Namun demikian saya yakin dan percaya dengan kerjasama kolaborasi yang baik antara semua unsur, baik secara internal maupun secara eksternal, jika itu ditingkatkan dan dikembangkan secara baik, secara terus-menerus, maka semua masalah bisa kita selesaikan secara bersama. Dalam bahasa Bapak Dirjen Dikti, gotong royong bisa menyelesaikan segalanya, termasuk menyelesaikan hambatan dan masalah yang kita alami akibat krisis COVID-19 saat ini. Oleh sebab itu, kata kuncinya adalah gotong royong, kebersamaan, saling merasa memiliki.
sense of belonging terhadap perguruan tinggi, terhadap universitas, itu menjadi sangat penting untuk kita saat ini. Hal-hal yang harus kita kerjakan di masa depan. Saya sangat setuju seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Rektor sebelumnya tadi, yang mengatakan bahwa telah dilakukan upaya-upaya yang baik sekali untuk pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan jumlah dosen yang bergelar doktor. Kalau dilihat hari ini, 8 doktor dari sekitar 178 orang dosen di Universitas Muhammadiyah Lubuk itu memang masih tergolong kecil. Untuk ukuran hari ini, seharusnya minimal doktor itu 10%. Bahkan banyak perguruan tinggi hari ini telah mengejar target minimal 30%. Jika itu kita targetkan 10%, berarti minimal 18. Dan jika seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi, bahwa tahun 2020 atau tahun 2021 nanti akan doktor dari 12 orang yang sementara studi doktor itu, maka kita baru memiliki 20 doktor. Dengan demikian baru kita capaian target minimum. Dengan demikian pengembangan sumber daya manusia, khususnya peningkatan S2 ke S3 ini menjadi satu prioritas kerja kita di masa yang akan datang oleh rektor baru kita. Selanjutnya, pembukaan program studi yang telah dilakukan oleh rektor lama, yaitu bahasa Inggris, biologi, dan pendidikan anak usia dini atau pendidikan dasar. Itulah program studi kekinian. Bahasa adalah keniscayaan hari ini. Seperti yang telah saya katakan, mestinya Universitas Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu memiliki keunikan. Keunikannya adalah sebetulnya adalah dia harus bisa menguasai bahasa. Pertama bahasa Arab, dan yang kedua bahasa internasional, bahasa lainnya, khususnya bahasa Inggris. Jika alumni Muhammadiyah menguasai minimal 2 bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka saya yakin dan percaya alumni Muhammadiyah akan mampu bersaing dimanapun berada di era hari ini maupun yang akan datang. Oleh sebab itu, saya sangat berharap seperti yang sering saya wacanakan, semua program studi harusnya menginsert ke dalam kurikulumnya, khususnya di kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, bahwa salah satu unsur penting sebagai penunjang keterampilan yang akan kita capai, atau skill atau kompetensi yang ingin kita targetkan dalam kurikulum kita, adalah salah satu unsur penunjang adalah unsur bahasa. Bahasa Arab, bahasa Inggris harusnya menjadi kajian dan kemudian bagian integral yang tak terpisahkan di dalam kurikulum kita. Selanjutnya, ilmu biologi adalah ilmu yang tidak akan usang di era revolusi industri 4.0. Pendidikan anak usia dini adalah masalah bangsa ini hari ini. Bangsa kita hari ini, kita akui, ada sedikit kemerosotan di bidang karakter, di bidang akhlak. Pembinaan karakter dan akhlak itu akan sangat baik jika kita mulai dari golden age, dari usia-usia emas, bahkan sampai paling tidak di usia SD. Oleh sebab itu program studi yang telah dibuka itu, saya katakan sekali lagi, adalah program studi kekinian yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini hari ini dan di masa yang akan datang. Kepada Bapak Rektor, besar harapan titipan kita. Saya sering mengatakan bahwa Universitas Muhammadiyah, khususnya di wilayah 9 Sulawesi, tidak terlalu sulit mengurusnya. Karena kenapa? Jika ada masalah internal, itu masalah wajar bagi seorang manusia. Seorang pimpinan tentunya tidak akan pernah merasa ragu dan merasa galau ketika menghadapi masalah, karena masalah itulah bagian dari kehidupan. Yang tidak baik adalah ketika masalah itu tidak bisa dicarikan solusinya atau tidak bisa diselesaikan. Oleh sebab itu, pengalaman saya selama ini, masalah-masalah internal di internal perguruan tinggi Muhammadiyah selalu dapat terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi, pengurus wilayah, dan pengurus pusat terjalin dengan baik, sehingga dengan demikian masalah itu bisa selalu terselesaikan dengan baik. Saya sangat berharap pimpinan baru ini adalah pimpinan yang clear and clean, sehingga mampu berbuat dan mampu berkata bahwa kita akan maju bersama-sama. Selamat bekerja keras, selamat menyongsong era baru, selamat menghadapi tantangan-tantangan yang baru, untuk kemudian bisa kita selesaikan bersama-sama. Percayalah,
dengan gotong royong, kebersamaan, saling percaya, merasa memiliki, insya Allah tidak ada satupun masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Demikian harapan saya. Selamat kepada semua pihak yang telah bekerja keras selama ini. Terima kasih kepada Bapak Rektor lama. Sekali lagi, Bapak Rektor baru, Bapak Rektor lama telah menorehkan sejarah yang baik, dan ini harus lebih baik lagi. Untuk itu, saya sangat berharap kepada Bapak Profesor Dr. Lincoln MSc PhD untuk selalu senantiasa memberikan perhatian kepada perguruan tinggi Muhammadiyah khususnya di wilayah 9 Sulawesi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.